Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 1 semester 1 pada kelas 9, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, ada dinamika Pancasila dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Juga ada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kita mulai materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini ada beberapa fase dalam perumusannya sampai menjadi dasar negara. Yang pertama, berawal dari Jepang mulai terdesak sekutu. Lalu pembentukan BPUPKI, yaitu badan yang mempersiapkan tentang upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu berlanjut pada sidang pertama pada 29 Mei 1945. Lalu dilanjut lagi sidang kedua 31 Mei 1945. Ini digagas oleh Mr. Supomo. Yang ketiga, 1 Juni 1945 ini oleh Insinyur Soekarno. Lalu pembentukan Panitia 9. Kemudian di Piagam Jakarta dari sidang 1, 2, dan 3 dari gagasan para tokoh, akhirnya jadilah dasar negara di Piagam Jakarta. Karena tidak pas dengan keadaan bangsa Indonesia di sila pertama, ada juga perubahan pada sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan jadilah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini dia tokoh-tokoh yang mencetuskan apa saja dasar negara yang terdapat pada Pancasila. Ada pada sidang 1 Mr. Muhammad Yamin, dan sidang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Tapi dari kelima sila-sila ini mereka sangat berhubungan dan menjadi dasar negara. Lalu bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai pandangan hidup ada 5 sila tentunya yang kalian hafal dari SD. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Kehidupan dengan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Karena Indonesia bukan satu agama yang terdiri dari beberapa agama, maka harus ada kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa? Kita harus menjaga sopan santun dalam keseharian atau di setiap kemampuan. Artinya, jika ada kesempatan harus melakukan sopan, kita harus melakukan sopan santun. Misal bertemu orang yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dari kita, dan seimbang dari kita, itu harus tetap ada sopan dan santun. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Dari yang pertama, adanya berbeda-beda agama, tentu itu ada perbedaan, tetapi harus ada persatuan yang dibina bersama. Untuk apa? Untuk Indonesia. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa? Tidak memaksakan atau memaksanya pendapat atau kehendak diri sendiri pada orang lain. Jadi orang lain harus ikut. Intinya di sini harus ada kemusyawarahan. Jadi tidak menurut diri pribadi, tapi harus didiskusikan.
Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Berusaha membantu orang lain yang tengah kesusahan. Jadi, Indonesia itu harus adil dalam keadilan sosial. Jadi mau siapapun itu, mau beragama apapun itu, mau beras apapun, itu harus mendapatkan keadilan dari Indonesia atau semua rakyatnya. Kita lanjut. Dinamika Pancasila dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Tentu adanya Pancasila, lahirnya Pancasila tidak luput dari masalah. Pada masa Orde Lama, ini tahun 1945 sampai 1950, menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, ada PKI. PKI ini apa? Pemberontakan Partai Komunis. Di mana Indonesia ingin dirubah menjadi negara komunis. Ada DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Jadi ini ingin Indonesia menjadi negara Islam. Pada periode 1950 sampai 1959 ada RNS juga PRRI. Selanjutnya periode 1956 sampai 1965 adanya demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada masa Orde Baru, yaitu masa di mana Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden. Juga ada masa reformasi. Nah, masa reformasi ini, sebelumnya masa Orde Baru ini, Soeharto karena lamanya kedudukan Soeharto menjadi permasalahan bangsa, maka Soeharto diturunkan dan pindah masa pada masa reformasi. Ini dinamikanya bukan lagi pemberontakan atau keributan, tapi pola hidup masyarakat yang serba bebas. Cukup materi kali ini. Pesannya adalah satukan hati, pikiran, ucapan, dan tindakanmu ke dalam satu tarikan napas perjuangan mewujudkan Pancasila. Yuk, amalkan Pancasila, salam Pancasila. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Pancasila.